Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asyaf Suherli, saya dari SMP Negeri 2 Sukanagara. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Yang dimana materi pokoknya yaitu satu, di sini ada perintah agama untuk sujud sahwi dan tilawah. Yang kedua, tata cara pelaksanaan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Yang ketiga, hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan tilawah. Nah, di sini ada macam-macam sujud. Jadi, macam-macam sujud di materi PAI kelas 7 bab 4, yaitu di sini ada macam-macam sujud. Satu, sujud sahwi. Yang kedua, sujud syukur. Dan yang ketiga, sujud tilawah. Yang pertama, sujud syukur. Nah, pernahkah kalian melihat orang yang sedang melakukan sujud? Contohnya ini di tengah lapangan sepak bola ya. Sujud syukur ini adalah sujud ketika orang mendapatkan nikmat atau terhindar dari mara bahaya. Jadi, sujud syukur ini bisa dilakukan ketika seseorang merasa sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala atau dia terhindar dari mara bahaya. Kemudian bagaimana tata cara sujud syukur? Di sini ada tata cara sujud syukur. Satu, niat dan takbiratul ihram. Yang kedua, sujud dan membaca tasbih, tahmid, takbir, sholawat Nabi, dan doa sapu jagat. Yang ketiga, duduk di antara dua sujud seperti dalam rukun sholat. Yang keempat, mengucapkan salam. Nah, ini adalah tata cara ketika kita mau melakukan sujud syukur. Yang selanjutnya, bagaimana doanya ketika melaksanakan sujud syukur? Ini adalah doanya ketika orang sedang melakukan sujud syukur. Yang dimana doanya yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini adalah doa dibaca ketika sedang melakukan sujud syukur. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu tata cara sujud sahwi beserta jumlahnya. Kalau tadi sudah kita jelaskan mengenai sujud syukur. Nah, kemudian yang kedua ada sujud sahwi. Kita melakukan sujud sahwi. Kenapa di sini ada alasan? Kenapa sujud sahwi dilakukannya? Ada alasannya. Setidaknya ada 5 alasan kenapa kita melakukan sujud sahwi. Yang pertama, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Nah, ketika kita sedang sholat, kita itu lupa tidak melakukan ruku atau sujud ketika sholat. Dan kemudian sebelum salam, kita mengingatnya. Kita ingat bahwa tadi itu kita tidak melakukan ruku atau sujud ya ketika sholat. Maka dilaksanakan sujud sahwi. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Misalkan kita sedang sholat duhur atau asar, ragu nih sebelum salam jumlah rakaatnya itu sudah 3 atau sudah 4 atau baru 3. Maka dilakukan sujud sahwi. Yang selanjutnya lupa membaca doa kunut. Misal dalam sholat subuh kita itu lupa membaca doa kunut. Maka sebelum salam dianjurkan melakukan sujud sahwi. Yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal atau tahiyat awal. Yang kelima, kekurangan atau kelebihan jumlah bilangan. Nah, ini adalah 5 alasan setidaknya ketika kita ingin melakukan sujud sahwi. Selanjutnya, bagaimana bacaannya? Nah, ini adalah bacaan ketika sujud sahwi. Itu subhana ma la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah, zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Jadi hanya Allah sebenarnya
yang tidak mungkin lupa, yang tidak mungkin tidur. Kita sebagai manusia tentunya ada lupanya, wabil khusus ketika sedang melaksanakan sholat. Walayasu. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu sujud tilawah. Apa itu sujud? Nah, ketika sujud tilawah itu ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Di sini ada ayat-ayat sajadah dalam tidaknya ada 15 ayat sajadah di dalam Al-Qur'an yang ketika kita sujud, yang ketika kita mendengarnya atau membacanya kita harus melakukan sujud. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 206, yang kedua surat Ar-Ra'd ayat 15, yang ketiga surat An-Nahl ayat 50, yang keempat surat Al-Isra ayat 109, yang kelima surat Maryam ayat 58, yang keenam surah Al-Hajj ayat 18, yang ketujuh surah Al-Hajj ayat 77, yang kedelapan surat Al-Furqan ayat 60, yang kesembilan surat An-Naml ayat 26, yang ke-10 surat As-Sajdah ayat 15, yang 11 surat Shad ayat 24, yang ke-12 surat Fussilat ayat 38, yang ke-13 surat An-Najm ayat 62, yang ke-14 surat Al-Insyiqaq ayat 21, yang ke-15 surat Al-Alaq ayat 15. Ini adalah 15 ayat-ayat sajdah yang ketika kita mendengarnya, kita melakukan sujud tilawah atau sujud baca. Nah, tentunya bagaimana tata caranya melakukan sujud tilawah? Nah, ini yaitu ada 4 tahapan ketika kita ingin melakukan sujud tilawah. 1, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, berniat sujud tilawah. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, melakukan sujud. Cukup 1 kali ketika kita ingin melakukan sujud dalam sujud tilawah. Nah, bagaimana doanya ketika kita melakukan sujud tilawah? Ini adalah bacaan doa pada sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa wa sam'ahu wa basyarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, wahai wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Ini adalah bacaan ketika kita melakukan sujud tilawah. Yang selanjutnya hikmah melakukan sujud syukur, tentunya di antara sujud yang tadi, sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah, ada hikmahnya ketika kita melakukan sujud itu. Hikmahnya yaitu hikmah sujud syukur terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. Jadi tidak selayaknya manusia itu bersifat sombong atau angkuh. Ya. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima. Bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah. Yang keempat, memperoleh tambahan hikmah. Ini adalah salah satu hikmah, itu 4 hikmah daripada kita melakukan sujud syukur. Yang kedua, hikmah sujud sahwi. Manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah. Orang yang berbuat salah, hilaf dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru maupun teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Ini adalah salah satu, ini adalah hikmah sujud sahwi. Yang selanjutnya hikmah berikutnya adalah kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf, maka sebagai umat Islam dianjurkan untuk segera memberi maaf. Ini yang kedua, ada hikmah melakukan sujud. Yang ketiga yaitu hikmah melakukan sujud tilawah. Ya. Nah, 1, menghindarkan kita dari sikap sombong. Yang kedua, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran kita atas kebesaran Allah. Ini adalah hikmah sujud tilawah. Nah, itulah tata cara melakukan sujud syukur sahwi dan tilawah dan sujud tilawah. Semoga video singkat yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum